Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat kan? Selamat pagi, Bu. Baik. Masih semangat. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Salah satu memimpin doa. Saya, Bu. Iya, silahkan Fanda. Tempat duduk siap, gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada yang sudah memberi doa. Selanjutnya, Ibu akan mempresentasi kehadiran kalian. Apakah ada yang tidak masuk? Masuk semua, Bu. Bagus, masuk semua. Selanjutnya, kalian siapkan buku pelajaran masing-masing. Keluarkan buku tulis, alat tulis, dan buku bahan mengajarnya. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Tujuan pembelajarannya adalah dengan mempelajari materi ini, diharapkan siswa mampu menyelesaikan masalah dan mampu memahami tentang apa itu nilai pertidaksamaan nilai mutlak dan menyelesaikan masalah. Adapun tahapan pembelajarannya adalah, nanti yang pertama Ibu akan memberikan informasi kepada kalian mengenai apa itu nilai mutlak dan bagaimana cara menyelesaikannya. Lalu selanjutnya kalian akan Ibu bagi ke dalam beberapa kelompok. Nanti Ibu minta kalian berdiskusi. Lalu setelah itu salah satu dari kalian ada yang Ibu minta untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ketidaksamaan nilai mutlak. Sudah membahas tentang persamaan nilai mutlak. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ketidaksamaan nilai mutlak. Ketidaksamaan mutlak. Ada beberapa bentuk umum ketidaksamaan nilai mutlak. Ketidaksamaan nilai mutlak mempunyai 5 bentuk umum. Beberapa bentuk umum dari nilai mutlak antara lain, yang pertama, mutlak Fx kurang dari K. Yang kedua, mutlak Fx lebih dari K. Yang ketiga, mutlak Fx kurang dari mutlak Gx. Yang keempat, ada A kurang dari mutlak Fx kurang dari B. Bentuk yang selanjutnya, yang kelima, ada mutlak Fx bagi mutlak Gx kurang dari K. Yang bentuk ini mempunyai syarat Gx tidak sama dengan 0. Jadi, ketidaksamaan nilai mutlak mempunyai 5 bentuk umum. Yang pertama, Fx kurang dari K. Yang kedua, Fx lebih dari K. Yang ketiga, mutlak Fx kurang dari mutlak Gx. Yang keempat, ada A kurang dari mutlak Fx kurang dari B. Yang kelima, mutlak Fx bermutlak Gx kurang dari K dengan syaratnya Gx
3 sama dengan 0. Untuk penjelasannya, dalam ketidaksamaan nilai mutlak bentuk umum, yang fx merupakan sebuah bentuk aljabar yang memuat variabel. Ini fx merupakan bentuk aljabar yang memuat variabel, misalnya variabel x, variabel y, atau variabel yang lainnya. Sedangkan k di sini merupakan konstanta, di mana fx merupakan bentuk aljabar yang memuat suatu variabel, misalnya x, y, atau yang lainnya. Sedangkan k merupakan suatu konstanta, misalnya angka 1, 2, atau yang lainnya. Selanjutnya kita akan menjelaskan masing-masing dari bentuk umum tersebut. Bentuk yang pertama adalah fx mutlak fx kurang dari k atau kurang dari konstanta. Misalnya, yang pertama adalah mutlak fx kurang dari konstanta. Untuk bentuk yang ini mempunyai syarat k lebih dari 0. Jadi untuk bentuk yang pertama yaitu bentuk fx kurang dari k mempunyai syarat yaitu k-nya, konstantanya ini harus lebih dari 0. Jadi k harus bernilai positif lebih dari 0. Untuk contohnya misalnya mutlak 2x min 5 kurang dari 7. Contoh lain misalnya mutlak 7x min 2 kurang dari 1. Ini merupakan bentuk yang pertama yaitu mutlak fx kurang dari k yang mempunyai syarat k lebih dari 0. Contohnya seperti ini, misalnya 2x min 5 kurang dari mutlak 2x min 5 kurang dari 7. Mutlak 7x min 2 kurang dari 1. Misal bentuk lainnya, misalnya 3x min 1 kurang dari sama dengan 5. Lalu contoh lainnya misalnya 7x min 5 kurang dari sama dengan 1. Ini merupakan bentuk umumnya dan ini syaratnya, sedangkan ini merupakan contoh dari bentuk yang pertama. Nah, untuk bentuk yang pertama yaitu mutlak fx kurang dari 7. Untuk menyelesaikan bentuk tersebut, kita langkahnya yang pertama yaitu mengubah persamaan berikut ke bentuk min k kurang dari fx kurang dari k. Jadi untuk menyelesaikan bentuk tersebut, kita mengubah persamaan berikut ke dalam menjadi seperti ini. Min k ini dipindah ke sisi menjadi negatif. Negatif k kurang dari fx kurang dari k.
lagi min K kurang dari Fx kurang dari K. Untuk contohnya, misalnya cari nilai X yang memenuhi persamaan berikut. Caranya adalah dengan seperti ini. Yakini konstantanya dipindah ruas dan jadikan negatif, berarti ini min K berarti negatif 7 kurang dari Fx nya 2x min 3 kurang dari K. Kurang dari 7 karena konstantanya 7. Nah, kita menghilangkan negatif 3 ini terlebih dahulu. Untuk menghilangkan negatif 3, maka masing-masing ruas kita tambah dengan 3. Berarti ini kita tambah dengan 3, tambah dengan 3, dan ini kita tambah dengan 3. Menjadi negatif 4 kurang dari 2x kurang dari 10. Ini kita sederhanakan menjadi negatif 4 dibagi 2 sama dengan negatif 2 kurang dari X kurang dari 10 dibagi 2, 5. Jadi nilai X yang memenuhi persamaan tersebut adalah X dimana negatif 2 kurang dari X dan X kurang dari negatif 5. Jadi nilai X antara negatif 2 sampai dengan 5. Lalu Ibu akan menunjukkan contoh lain. Misalnya contoh lainnya adalah cari nilai X yang memenuhi persamaan berikut ini. Nah, ada suatu sifat nilai mutlak di mana negatif mutlak X sama dengan mutlak X. Ini karena mutlak jadi negatif dan positif. Negatif X, mutlak negatif X sama dengan mutlak X. Untuk ini berarti bisa dibuat menjadi 3x min 5 mutlak 3x min 5 kurang dari sama dengan 4. Nah, mengikuti bentuk yang ini jadinya negatif 4 kurang dari sama dengan 3x min 5 kurang dari sama dengan 4. Ini menghilangkan negatif 5 dengan cara ini menambah 5 tambah 5 dan ruas ini ditambah 5 juga. Jadi 1 kurang dari sama dengan 3x kurang dari sama dengan 5 ditambah 4 hasilnya 9. Jadi agar ini X jadinya 1/3 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 9 dibagi 3 hasilnya 3. Jadi nilai X yang memenuhi persamaan 5 mutlak 5 min 3x kurang dari sama dengan 4 adalah X nya 1/3 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 3, atau nilai X antara 1/3 sampai dengan 3.
Untuk bentuk yang kedua yaitu bentuk mutlak fx lebih dari k dengan syaratnya k lebih dari 0. Nah, untuk persamaan mutlak fx lebih dari k, kita bisa menyelesaikannya dengan cara mengubah ke bentuk fx kurang dari negatif k, karena tandanya dibalik jadi negatif k, atau fx lebih dari k. Nah, untuk menyelesaikan bentuk ini, mutlak fx lebih dari k dengan syaratnya k lebih dari 0, kita mengubah ini ke dalam bentuk fx kurang dari negatif k atau fx lebih dari k. Nah, untuk memudahkannya, Ibu akan memberi kalian beberapa contoh. Tadi kan mengubah fx kurang dari negatif k atau fx lebih dari k. Nah, misal contohnya, cari nilai x yang memenuhi pertidaksamaan mutlak 2x-1 lebih dari 4. Nah, untuk menyelesaikan persamaan ini, kita bisa mencari dengan cara seperti ini, yaitu 2x-1 kurang dari ini negatif k, berarti negatif 4, atau fx lebih dari k, yaitu 2x-1 lebih dari 4. Yang ini kita pindah ruas menjadi 2x kurang dari negatif 1 dipindah ruas ke sini jadi negatif 4 tambah 1 yaitu negatif 3, atau yang ini x kurang dari negatif 3/2. Yang ini 2x-1 lebih dari 4. 2x lebih dari, kita pindah ruas yang ini menjadi 4 ditambah 1, 5. X lebih dari 5/2. Nah, jadi nilai x yang memenuhi persamaan 2x mutlak 2x-1 lebih dari 4 adalah x kurang dari negatif 3/2 atau x sama dengan x lebih dari 5/2. Ibu akan menunjukkan contoh lain. Misalnya contoh lainnya, 4x-3 lebih dari sama dengan 5. Untuk persamaan ini, kita bisa menuliskan menjadi 4x-3 ini tadinya dibalik dan konstantannya diganti negatif, berarti kurang dari sama dengan min 5, atau ini fx lebih dari k. 4x-3 lebih dari konstantannya 5, berarti lebih dari sama dengan 5. Menjadi 4x kurang dari sama dengan negatif 5 ditambah negatif 3 dipindah ruas menjadi negatif 5 ditambah 3.
negatif 2. X kurang dari negatif 2/4. Jadi X kurang dari min 1/2. Yang ini 4x min 3 lebih dari sama dengan 5. 4x lebih dari sama dengan 5 ditambah 3 sama dengan 8. X lebih dari sama dengan 8/2 sama dengan 8/4 sama dengan 2. Jadi nilai X yang memenuhi persamaan mutlak 4x min 3 lebih dari sama dengan 5 adalah X kurang dari sama dengan negatif setengah atau X lebih dari 2. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam bentuk yang ketiga, yaitu mutlak fx lebih dari mutlak gx. Untuk menyelesaikan bentuk ini, kita ubah bentuk ini menjadi ke dalam bentuk fx ditambah gx. Fx tambah gx dikali dengan fx min gx lebih dari sama dengan 0. Nah, untuk bentuk yang ketiga, mutlak fx lebih dari gx lebih dari mutlak gx. Untuk menyelesaikan persamaan ini, kita mengubah bentuk persamaan ini ke dalam bentuk ini. Fx ditambah gx dikali dengan fx dikurangi gx lebih dari 0. Nah, untuk contoh soalnya, misalnya cari nilai X yang memenuhi persamaan 2x min 1 lebih dari X plus 4. Nah, untuk menyelesaikan persamaan berikut ini, kita mengubah persamaan ini menjadi seperti ini. Jadi fx ditambah gx berarti 2x ditambah x sama dengan 3x min negatif 1 ditambah 4 sama dengan 3 dikali dengan fx dikurangi gx. Fx dikurangi gx sama dengan 2x dikurangi x sama dengan x. Negatif 1 dikurangi 4 sama dengan min 1 min 4 min 5 lebih dari 0. Nah, untuk yang ini kita faktorkan. Nah, untuk yang ini kita cari x sama dengan 3 dibagi
bagi 3 sama dengan 1, negatif 1. Sedangkan yang ini X min 5 lebih dari 0 berarti X sama dengan negatif 5. Oh, maaf, X sama dengan 5. Nah, kita buat, karena ini lebih dari, maka ini selangnya terbuka, negatif 1 dan 5. Kita cek, kan misal di sini kita ambil nilai 0, dimasukkan ke dalam sini. Misalnya ini 3 kali 0 tambah 3 hasilnya positif. 0 dikurangi 5 hasilnya negatif. Positif dikali negatif hasilnya negatif. Negatif berarti tidak lebih dari 0. Yang ini misalnya kita ambil negatif 2, berarti negatif 2 dikali 3 negatif 6 ditambah 3 sama dengan negatif 3, berarti negatif. Yang ini negatif 2 negatif 5 berarti negatif 7. Negatif kali negatif sama dengan positif. Yang ini misalnya kita ambil 10, 3 kali 10 sama dengan 30 tambah 3 sama dengan 33 hasilnya positif. Yang ini 10 dikurangi 5 hasilnya positif 5, berarti positif tambah positif hasilnya positif. Nah, karena ini lebih dari 0, maka yang diambil yang positif, berarti yang ini dan ini. Jadi himpunan penyelesaian untuk mutlak 2x dikurangi 1 lebih dari mutlak x tambah 4 adalah x lebih x kurang dari negatif 1 atau x lebih dari 5. X kurang dari negatif 1 atau x lebih dari 5. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua misalnya 2 x min 1 kurang dari sama dengan x plus 2. Nah, ini kan ada konstanta dan ada persamaan. Di dalam mutlak ada sifat di mana mutlak x dikali mutlak y sama dengan mutlak x y. Jadi ini bisa dikalikan menjadi mutlak 2x dikurangi 2 dikali negatif 1 negatif 2 kurang dari sama dengan x plus 2. Nah, dalam persamaan ini kita ubah menjadi persamaan yang seperti ini juga. Hasilnya 2x ditambah x 3x negatif 2 ditambah 2 0, berarti 3x. Yang ini fx dikurangi gx, 2x dikurangi x sama dengan x. Yang ini negatif 2 dikurangi 2 berarti negatif 2 negatif 2 negatif 4, kurang dari sama dengan 0. Jadi yang ini x sama dengan 0, sedangkan yang ini x kurang dari 4 berarti x sama dengan 4. Nah, kita gambar dulu. Karena ini kurang dari sama dengan, jadi selangnya tertutup. 0, x sama dengan 0 dan x sama dengan 4. Kita cek, misalnya kita yang sebelah sini kita ambil negatif 10, berarti kita masukkan
3 min negatif 10 sama dengan negatif 30. Negatif 10 dikurangi 4 sama dengan negatif 14. Berarti negatif dikali negatif sama dengan positif. Yang ini misalnya kita ambil 1. 3 kali 1 sama dengan 1 positif 4 X min 4 sama dengan 1 min 4 sama dengan negatif 3. Positif dikali negatif sama dengan negatif. Untuk yang ini misalnya kita ambil 10. 3 kali 10 sama dengan positif 30. Yang ini 10 dikurangi 4 hasilnya 6. Positif dikali positif sama dengan positif. Karena ini nilainya kurang dari 0, jadi kurang dari 0 sama dengan negatif. Jadi himpunan penyelesaiannya ini. Jadi himpunan penyelesaiannya 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 4. Atau nilai X adalah antara 0 sampai dengan 4. Jadi persamaan 2 mutlak X min 1 kurang dari sama dengan mutlak X tambah 2, penyelesaiannya adalah 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 4. Yang selanjutnya bentuk keempat, yaitu A kurang dari mutlak Fx kurang dari B. Untuk menyelesaikan persamaan tersebut, kita rubah persamaan tersebut menjadi A kurang dari Fx kurang dari B, atau negatif B kurang dari Fx kurang dari, dipindah ruas menjadi negatif A. Jadi untuk persamaan untuk bentuk umum yang keempat, yaitu A kurang dari mutlak Fx kurang dari B, kita untuk menyelesaikan persamaan tersebut kita rubah dari persamaan ini menjadi A kurang dari Fx kurang dari B, atau negatif B kurang dari Fx kurang dari negatif A. Nah, untuk contohnya, misalkan ada pertidaksamaan 1 kurang dari X min 2 kurang dari 3. Nah, kita mengubah persamaan ini menjadi persamaan yang ini terlebih dahulu, yaitu 1 kurang dari X min 2 kurang dari 3. Ini menghilangkan negatif 2 dengan cara menambahkan masing-masing positif 2 ke dalam masing-masing ruas menjadi 3 kurang dari X kurang dari 3 ditambah 2 sama dengan 5. Jadi hasilnya 3 kurang dari X kurang dari 3 kurang dari 3 kurang dari X kurang dari 5. Atau bentuk yang kedua, yaitu ini, berarti negatif 3 kurang dari X min 2 kurang dari negatif 1. Ini untuk menghilangkan negatif 2 kita tambahkan 2 pada masing-masing ruas. Hasilnya negatif 1 kurang dari X kurang dari 1. Jadi nilai X yang memenuhi pertidaksamaan 1 kurang dari mutlak X min 2 kurang dari 3 adalah 3 kurang dari X kurang dari 5, atau negatif 1 kurang dari X kurang dari 1. Untuk contoh lainnya, misalnya 0 kurang dari mutlak 2x min 1 kurang dari 5. Nah, untuk menyelesaikan pertidaksamaan berikut ini,
kita rubah menjadi bentuk yang ini terlebih dahulu, yaitu 0 kurang dari 2x min 1 kurang dari 5. Untuk menghilangkan negatif 1, kita tambahkan masing-masing positif 1 kepada masing-masing ruas. Menjadi 1 kurang dari 2x kurang dari 5 ditambah 1 sama dengan 6. Jadi setengah kurang dari x kurang dari 6 dibagi 2 sama dengan 3. Yang bentuk ini berarti negatif b atau negatif 5 kurang dari 2x min 1 kurang dari 0, karena jika dipindah ruas dan jadikan negatif tetap saja 0. Jadi untuk menghilangkan negatif 1, kita tambahkan 1 pada masing-masing ruas. Hasilnya negatif 4 kurang dari 2x kurang dari 1. Negatif 2 kurang dari x kurang dari setengah. Jadi nilai x yang memenuhi pertidaksamaan 0 kurang dari 2x min 1 kurang dari 5 adalah setengah kurang dari x kurang dari 3, atau negatif 2 kurang dari x kurang dari setengah. Yang bentuk terakhir adalah bentuk yang kelima, yaitu mutlak fx per mutlak dx kurang dari k, dengan syaratnya gx tidak sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan persamaan berikut ini, kita rubah persamaan ini menjadi fx mutlak fx kurang dari k kali mutlak gx, atau persamaan ini bisa dirubah menjadi mutlak fx kurang dari k g, atau bisa dirubah menjadi mutlak fx kurang dari mutlak k dikali gx. Nah, demikian penjelasan dari saya. Setelah ini saya bagi ke dalam beberapa kelompok. Salah satu kelompok terdiri atas 3 orang. Lalu kalian berdiskusi untuk menyelesaikan soal yang ada di bahan ajar. Kerjakan soal yang ada di bahan ajar halaman 172 nomor 1 sampai 5. Nah, waktu untuk diskusi sudah selesai. Sekarang saya minta salah satu dari kalian ada yang maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi dari yang setelah kalian lakukan tadi. Oke, terima kasih kepada yang sudah mau menjawab pertanyaan, yang sudah mau mempresentasikan hasil jawabannya ke depan. Nah, semua tahapan pembelajaran hari ini telah kita lewati. Dari mulai saya menjelaskan materi, sampai dengan kalian berdiskusi dan menyelesaikan soal yang saya minta. Lalu kalian berpresentasi ke depan. Nah, dari tahapan-tahapan tadi dapat kita simpulkan bahwa pertidaksamaan nilai mutlak mempunyai beberapa bentuk, dan dalam masing-masing bentuk mempunyai cara penyelesaian yang berbeda-beda. Selanjutnya, untuk pertemuan minggu depan, kalian pelajari bab selanjutnya dan mengerjakan pekerjaan rumah atau PR buku paket halaman 145 nomor 6 sampai 8. Minggu depan dikumpulkan. Saya rasa cukup sekian pertemuan pada kali ini. Untuk menutup pertemuan kali ini, salah satu ada yang memimpin doa. Nah, terima kasih kepada pemimpin doa. Cukup sekian pertemuan pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.